bersama saya Syafina Nasyar dalam Mining Zone Closing Bell CNBC Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha dari Mind ID, Bapak Dilo Seno-Widakdo. Halo Pak Dilo, terima kasih sudah... Halo Mbak Syaf, sehat? Sehat Pak, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya di CNBC Indonesia Pak. Siap. Bapak sebagai pimpinan dari Mind ID, bagaimana dukungan dari Mind ID selaku holding BUMN untuk industri pertambangan di dalam negeri untuk bisa juga mampu menjawab kebutuhan dari aluminium, permintaan dari aluminium, baik dari dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri? Jadi mungkin pertama Mind ID ini sebagai BUMN punya mandat dari pemerintah untuk bisa mendukung rencana pertumbuhan ekonominya pemerintah yang 6 sampai dengan 8%. Nah, Mind ID punya banyak komoditas nih. Ada komoditas boksit yang nanti jadi aluminium, batu bara, emas, nikel. Nah, konteks dalam menjaga pertumbuhan tadi, mendukung pertumbuhan itu 6-8% melalui hilirisasi, investasi. Dan Mind ID di sini memang bertujuan untuk bisa mendukung pertumbuhan hilirisasi melalui komoditas-komoditas yang dimiliki, baik itu di sektor upstream, midstream, sama downstream. Nah, dalam konteks bagaimana Mind ID mendukung Inalum sebagai salah satu anggota holdingnya Mind ID untuk bisa berkembang adalah mengintegrasikan mulai dari upstreamnya, mulai dari boksit komoditinya yang kemudian ditingkatkan untuk nilai tambahnya melalui processing alumina. Kemudian dari alumina ini juga bersama-sama dengan anak usahanya kita yang lain Antam. Kemudian sebagai bahan baku aluminium, nanti aluminiumnya ini yang terus nanti bisa dimonetisasi. Dan ini semua butuh investasi yang cukup besar. Nah, investasi yang cukup besar ini dalam konteks Mind ID mendukung si Inalum, Mind ID akan bersama-sama memberikan support dari sisi investasi agar Inalum bisa meningkatkan kapasitas produksinya sehingga kapasitas produksinya hari ini bisa meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Seberapa besar Pak permintaan aluminium dari dalam negeri? Dalam negeri itu sekarang kalau Inalum ini kan 48% dari total demandnya kira-kira 1 juta 1.100.000 ton per tahun. Nah, ada pertumbuhan nih di pangsa pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya dalam negeri kita ngelihat pertumbuhannya ini mungkin antara 5 sampai dengan 10%. 5 sampai dengan 10%. Nah, makanya Inalum nggak bisa sendiri juga karena Inalum itu posisinya ada di midstream. Produknya produk intermediaries yang nanti akan jadi bahan baku untuk end user. Sehingga memang end user ini memang harus juga tumbuh untuk bisa meningkatkan pangsa pasarnya tadi. Nah, hari ini end user ini memang dari Inalum, tapi Inalum kapasitasnya masih rendah. Tidak terlalu besar, cukup. Jadi masih impor. Nah, ini nanti untuk bisa mengurangi konsumsi impornya, maka kapasitas produksinya Inalum ini akan ditingkatkan. Makanya mungkin dalam 5 tahun ke depan ini kapasitas produksinya Inalum kita harapkan bisa meningkat dari yang sekarang 275 ribuan bisa mencapai 1 jutaan. Dan ini kita harapkan nanti pangsa pasar market share-nya pun bisa meningkat dari 48 bahkan mungkin sampai dengan 80%. Kalau permintaan dari luar negeri Pak? Permintaan dari luar negeri juga tumbuh. Kalau lihat geopolitiknya sekarang Rusia di-ban sama negara-negara barat sehingga padahal Rusia ini juga salah satu produsen aluminium besar. Nah, mereka di-ban. Nah, tapi ini harus ada substitusinya. Substitusinya ini yang kita lihat bahwa potensi Inalum selain untuk bisa fokus memasarkan produk dalam negeri juga bisa nanti untuk pangsa pasar ekspor utamanya. Berarti Indonesia bisa menjadi posisi kedua ya Pak setelah Rusia?
bisa mensubstitusi apa yang diproduksi oleh Rusia. Nah sehingga kita, apalagi sekarang memang butuh aluminium yang berbasis lebih ramah lingkungan atau green aluminium. Nah ini yang memang menjadi salah satu peluang buat Inalum bisa memasuki pangsa pasar yang memang cukup niche atau cukup baik secara profitabilitas. Apa rencana MIND ID ke depannya untuk industri aluminium di Indonesia nantinya? Jadi kita punya rencana pengembangan nih. Ada yang di Kuala Tanjung, yang sekarang si Sumatera Utara, si aluminium smelternya si Inalum sekarang ada. Dengan kapasitas 275.000 ini mungkin juga akan kita tingkatkan. Nanti ada juga yang ada di Kalimantan Barat supaya lebih dekat dengan sumber bauksit-nya. Ini juga akan kita tingkatkan. Kita akan meningkatkan kapasitas produksi aluminanya kita dari yang sekarang 1 juta, mungkin nambah lagi 1 juta. Bahkan mungkin kalau memang masih dibutuhkan kebutuhan alumina yang cukup besar, ya kita akan bangun lagi another 1 juta, sehingga secara grup di MIND ID mungkin kita punya kapasitas alumina itu bisa sampai 2 juta sampai dengan 3 juta. Nah ini yang nanti jadi bahan baku nih untuk aluminium yang baik itu akan kita rencanakan kita bangun di Kalimantan Barat maupun yang ada ekspansi yang ada di Sumatera Utara, sehingga kapasitas totalnya bisa mencapai 1 juta. Dan itu investasinya cukup besar. Investasinya kita melihat untuk satu pengembangan smelter alumina 1 juta aja butuhnya mungkin kira-kira 1 miliar dolar. Jadi kalau kita mau nambah 2 juta ya sekitar 2 miliar dolar. Aluminium smelter itu kira-kira harganya itu sekitar 2.500 dolar per tonasenya. Jadi kalau kita mau bangun 1 juta ya kali hampir 2,5 miliar dolar gitu. Jadi ini semua yang nanti akan menjadi salah satu tulang punggung pemerintah untuk bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi melalui investasi hilirisasi. Kira-kira kayak gitu Mbak Sa. Apa tapi sebenarnya tantangan terbesar dari industri aluminium di Indonesia Pak, yang masih belum bisa terselesaikan sebenarnya sampai sekarang? Ya kita banyak hal ya, baik itu mulai dari sisi regulasi, baik itu dari sisi tata kelola perdagangannya, kemudian dari sisi bagaimana kita bisa menetapkan alokasi. Jadi kita ini memang untuk mineral strategik, mineral kritis ini harus juga dimulai dipikirkan tata kelolanya seperti apa, ketahanannya itu seperti apa. Nah ini kalau memang kita ini memang nanti bisa menjadi salah satu pemain terbesar di dunia untuk bisa ikut menginfluence harga itu melalui supply-nya kita ke pasar dunia. Kalau pasar kita sudah menjadi pemain besar, maka kita sebenarnya bisa ikut mengharga. Dan ini tentunya akan berpengaruh juga buat kita di dalam negeri. Nah, ini juga butuh dukungan dari semua stakeholder. Mitranya kita di customer, mitranya kita di pemerintahan, mitranya kita juga di produsen-produsen supporting material seperti CTP, CPC-nya, itu semua harusnya kita mulai pikirkan ini menjadi satu tata kelola yang terintegrasi. Kalau dilihat dari acara hari ini ya Pak, ceruk kolaborasi ini tuh masih besar sekali tidak Pak untuk PT Inalum jalankan lagi dengan B2B partnernya yang lain Pak? Ya, jadi salah satu yang tadi sudah mulai disampaikan adalah Inalum ingin membantu mitra-mitra customernya untuk ikut bisa memasarkan produk-produknya mereka di pasar dunia. Karena kita sudah punya networknya, kita punya jaringan supply chain-nya. Nah ini harusnya bisa juga dimanfaatkan oleh mitra-mitra customernya Inalum, sehingga mereka bisa fokus sama produksi yang di dalam negeri, tapi kita bantu mereka juga ikut memasarkan produk-produknya mereka di luar negeri. Kalau mereka ingin membutuhkan pengembangan daripada fasilitas produksinya pun, kalau memang dibutuhkan, grupnya MIND ID pun bisa ikut bersama-sama dengan mereka untuk mengembangkan fasilitas produksinya. Demikian juga yang di hulunya.
midstreamnya kita juga membuka kesempatan buat teman-teman yang ada di yang tadinya hanya di hilir end user untuk bisa sampai ke midstream ataupun downstream bersama-sama dengan kita. Jadi iya, kita iya. buka kesempatan itu, dan ini kelihatannya dapat sambutan yang cukup baik, positif sama teman-teman di mitra strategisnya si Inalum. Terakhir Pak, untuk menutup diskusi sampai dengan tahun 2025, apa mungkin target untuk PT Inalum Pak? Targetnya PT Inalum itu bukan cuma 2025. Terdekat, karena Pak, kita melihat bahwa Inalum itu punya roadmap yang kita sebut sebagai long term planning atau RJPP-nya sampai dengan 2029 dengan pertumbuhan yang kita targetkan itu antara 14 sampai dengan 15% compounded annual growth rate-nya atau CAGR-nya. Nah, khusus untuk bisa mendukung pertumbuhan yang 14-15%, maka Inalum di tahun 2025 itu juga kita harapkan pertumbuhannya khusus 2025 dengan peluang-peluang yang ada ini mungkin bisa tumbuh dari yang tingkat profitabilitasnya kita prognosakan Inalum tahun ini tuh mungkin 1,3 triliun, tapi mungkin di akhir tahun 2025 bisa naik 20%. Oke, cukup 20 agresif sampai ya Pak 30%. Iya, cukup agresif. Baik. Terima kasih banyak Pak Dilo atas waktunya Sama-sama, untuk Mbak berdiskusi Asa. bersama saya di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih, Mbak. Ya pemirsa, itu dia tadi dialog saya bersama dengan Pak Dilo Seno Widakdo, CNBC Indonesia, Beyond Business.